Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, Anda udah siap ya dengan catatan dari bab 3A, buku Getting Things Done. Judulnya kan Merencanakan Proyek, 5 Fase Alami. Oke, misi kita sekarang, kita mau bedah 3 fase pertama dari model perencanaan alami David Allen ini. Tujuannya, biar Anda bisa merencanakan lebih nyantai gitu, kurang stresnya, plus siapa tahu muncul ide-ide keren, bahkan buat tugas harian. Allen bilang, kita sering banget kurang pakai perencanaan informal yang sebenarnya, wah, kuat banget. Benar sekali. Intinya, model ini tuh kayak memetakan cara kerja otak kita secara alami aja gitu. Waktu kita dihadapkan pada sesuatu yang belum jelas, entah itu proyek gede atau sekedar mikirin acara akhir pekan, kalau kita paham proses alami ini, perencanaan jadi terasa lebih intuitif ya, bukan kayak beban kerja tambahan. Tujuannya, biar apa yang ada di kepala itu jadi jernih, nggak bikin pusing lagi. Oke, sip. Mari kita mulai dari fondasinya ya. Fase pertama, menentukan tujuan dan prinsip. Ini soal mengapa. Kenapa sih proyek ini penting? Hasil akhirnya tuh sebetulnya mau kayak gimana? Analoginya kayak mau pergi aja. Kita harus tahu tujuannya kemana dulu kan, baru bisa mikirin jalannya. Manfaatnya jelas banget, jadi tahu kapan kita berhasil, punya semacam filter buat ambil keputusan nanti, energi jadi fokus, motivasi juga dapat. Dan seringnya, tujuan yang jelas malah mancing ide yang lebih luas lagi. Terus prinsipnya itu kayak rambu-rambu di jalan gitu, nilai-nilai yang nuntun tindakan kita. Misalnya prinsipnya, pokoknya cepat, atau kualitas nggak boleh kompromi, gitu ya. Iya, betul. Dan yang menarik di sini tujuan itu bukan sekedar target angka loh ya, tapi lebih kayak kompas internal. Tanpa mengapa yang kuat, kita bisa aja sibuk ke sana kemari, tapi nggak benar-benar maju ke arah yang kita mau. Nah, prinsip itu yang jaga kualitas perjalanannya. Sering banget orang fokus ke tujuan, tapi lupa gali alasannya. Padahal, disitulah sumber energi utamanya. Oke, mantap. Setelah mengapa jelas, kita masuk fase kedua. Memvisualisasikan hasil. Ini bagian apanya? Gambaran suksesnya tuh persisnya kayak apa sih? Kalau proyek ini udah kelar, apa yang Anda lihat, dengar, atau rasakan? Coba bayangkan, udah sampai di tujuan tadi. Apa tandanya kalau Anda bilang, nah ini dia, berhasil? Di sini, kekuatan fokus itu penting banget. Katanya otak kita punya semacam satpam perhatian gitu, istilah kerennya, sistem pengaktif retikular. Sederhananya gini, otak kita tuh otomatis bakal lebih ngeh sama hal-hal yang lagi kita fokuskan. Kayak misalnya Anda baru kepikiran mau beli mobil warna merah, tiba-tiba di jalan jadi sering banget lihat mobil merah. Ada kutipan bagus nih, Anda nggak akan lihat cara melakukannya sampai Anda membayangkan diri Anda melakukannya. Jadi visualisasi itu kayak ngasih perintah ke satpam otak kita. Iya, dan visualisasi ini penting nih, bukan sekedar ngayal kosong ya. Ini langkah kognitif yang krusial. Kita seolah-olah ngasih contoh hasil jadi ke otak. Otak lalu secara otomatis mulai deh nyari-nyari jalan, ngenalin sumber daya yang relevan buat mencapai gambaran itu. Jadi bukan cuma gambar diam, tapi juga rasain sensasi suksesnya. Semakin hidup visualisasinya, semakin efektif juga mesin pencari solusi di kepala kita bekerja. Nah, oke. Jadi, setelah mengapa, tujuan, dan apa visualisasi mulai kebayang, otak kita secara alami banget lanjut ke fase 3, brainstorming, mencari bagaimananya. Di sini ide-ide bakal mulai muncrat aja gitu. Besar, kecil, aneh, cemerlang, pokoknya keluar semua. Kayak buka keran ide, biarin aja ngalir dulu. Kunci penting banget di fase ini tahan semua penghakiman. Jangan dikritik dulu, jangan dianalisis, jangan disensor pokoknya. Fokus 100% ke kuantitas, sebanyak mungkin ide. Mirip kayak nambang emas gitu kali ya. Kumpulin dulu semua kerikil sama tanahnya, baru nanti disaring belakangan buat cari emasnya. Penulisnya nyaranin pakai teknik kayak mind mapping. Bikin peta ide di kertas atau digital, biar semua isi kepala keluar ke tempat yang bisa dipercaya. Nah, ini menjawab kenapa sih nahan penilaian di awal itu efektif banget. Karena bagian otak yang buat mikir kreatif sama bagian yang buat analisis itu kerjanya paling optimal kalau dipisah. Pas kita berhenti ngejudge, kita kayak ngasih sinyal aman ke otak buat terus ngelempar ide tanpa takut ditolak atau diejek gitu. Baru deh setelah semua ide terkumpul, kita ganti topi, pakai topi analisis. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kebablasan, brainstorming terus lupa lanjut ke fase berikutnya, yaitu ngatur ide-idenya.
Jadi, eh, kesimpulannya apa nih buat Anda? 3 langkah awal ini, tujuan dan prinsip mengapa, visualisasi apa, dan brainstorming bagaimana, ini bukan sekedar teknik manajemen proyek yang kaku. Ini sebetulnya cerminan cara kerja alami otak kita waktu mau mewujudkan sesuatu. Kalau kita ikuti alur ini, kita bekerja bareng sama otak kita, bukan malah melawannya. Mengapa ini penting buat Anda? Terus coba bayangin dengan jelas apa hasil akhirnya kalau sukses nanti. Udah gitu, luangkan aja 5-10 menit buat brainstorming bagaimana caranya. Tulis semua ide, jangan ada yang disensor. Anda mungkin kaget sendiri nanti betapa prosesnya jadi terasa lebih ringan. Oke, sebagai penutup nih, coba deh, Anda renungan sebentar. Seberapa sering sih Anda tanpa sadar udah pakai urutan mengapa, apa, bagaimana, ini buat hal-hal kecil sehari-hari. Dan, gimana kalau Anda mulai menerapkan urutan ini secara sadar dan sengaja gitu untuk tantangan atau proyek yang lebih besar dalam hidup atau pekerjaan Anda? Perubahan apa ya kira-kira yang bisa terjadi? Potensi apa yang mungkin kebuka? Coba dipikirkan ya. Kita lanjut lagi nih, kupas tuntas kutipan soal merancang proses alami. Fokus kita sekarang ke fase-fase akhir model perencanaan alam itu, terus kita bandingin sama cara lain yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar. Sumber ini kan ngasih kita panduan praktis ya, biar lebih oke kelola proyek dan ide. Jadi, misi kita kali ini, gimana sih caranya selesaikan perencanaan secara alami, biar efektif, dan ya nggak kejebak cara-cara yang kurang pas gitu. Nah, kemarin kan udah bahas curah gagasan tuh. Sekarang fase keempat, mengorganisir. Kata sumbernya, setelah ide-ide pada keluar semua, otak kita tuh otomatis mulai nyusun. Ya, misahin mana komponen utama, mana prioritasnya, gimana urutannya. Di sini nih alat bantu kayak daftar atau mind map atau mungkin aplikasi bisa kepake banget. Iya, dan yang menarik nih, proses ngatur-ngatur ini ya kan, misahin bagian penting, ngurutin, nambahin detail, itu ternyata bukan berarti kreativitasnya berhenti loh. Justru seringnya kebalik, pas kita mulai lihat kerangkanya gitu, malah muncul ide-ide baru yang lebih spesifik, lebih tajam. Jadi ini sebenarnya soal, gimana ya, ngasih bentuk ke ide awal kita tadi. Oh, masuk akal sih. Jadi ngasih struktur malah bisa mancing ide lagi ya. Betul. Oke, nah setelah terstruktur, terus gimana biar jalan? Ini masuk fase kelima, yang terakhir. Mengidentifikasi tindakan selanjutnya. Intinya sih keputusan konkret aja buat mulai gerak. Pertanyaan kuncinya simple tapi penting banget nih. Apa tindakan fisik paling pertama yang perlu dilakuin biar ini maju? Nah, iya, penekanan di kata fisik itu krusial banget. Ini yang ngubah rencana yang masih di awang-awang jadi langkah nyata di depan mata. Kalau proyeknya banyak bagian gitu ya, pertanyaan ini perlu ditanyain buat tiap bagian yang relevan dan mungkin lagi mandek. Terus kalau tindakannya itu buat orang lain, wah ini harus jelas banget siapa penanggung jawabnya. Ngebiasain ini tuh jadi kunci penting buat kita bisa pegang kendali tapi ya tetap santai gitu. Oke. Jadi itu cara alaminya ya. Jelas banget langkah-langkahnya. Nah sekarang gimana sama yang nggak alami? Kan sumber ini nyebut juga soal perencanaan yang tidak alami. Seringnya katanya dimulai dari pertanyaan, ada ide bagus apa nih? Gitu ya. Padahal tujuan sama visinya belum jelas sama sekali. Iya, betul. Harusnya kan visi dulu, baru curah gagasan, terus diatur. Kalau lompat ke tengah begini, katanya bisa bikin macet kreativitas. Bener gak sih? Bener banget. Ini tuh kayak, gimana ya, kayak mau masang atap rumah, tapi temboknya aja belum ada. Fondasinya, tujuan, visi, data pendukungnya, belum kokoh. Udah sibuk nilai ide bagus apa enggak. Kan aneh. Terus ada lagi nih yang disebut perencanaan reaktif. Reaktif? Maksudnya? Ini terjadi kalau ya nggak ada perencanaan sama sekali di awal. Jadi cuma respons dadakan aja terhadap krisis atau tekanan, fokusnya cuma ngerjain sesuatu atau ngatur sesuatu tanpa arah yang jelas. Ujung-ujungnya ya sering cuma jadi sibuk aja, tapi nggak ada hasil nyata gitu. Kesibukan semulah istilahnya. Wah, pantesan ya. Kadang rasanya sibuk banget, tapi kok kayak nggak ada progres gitu. Mungkin jatuhnya ke sini ya. Terus, gimana dong kita nerapin model alami ini? Seberapa detail atau banyak sih perencanaan yang sebenarnya kita butuhin? Nah, jawaban dari sumbernya ini cukup simpel sebenarnya. Sebanyak yang diperlukan sampai proyek atau tugas itu nggak lagi ngeganggu pikiran Anda.
udah tenang gitu. Kalau masih kepikiran terus, aduh ini gimana ya, langkahnya apa ya? Nah, itu artinya masih ada yang perlu dipikirin lebih lanjut. Entah tujuannya, idenya, atau ya langkah konkretnya. Oh, jadi patokannya itu ya, sampai kita ngerasa tenang sama rencananya. Nggak harus selalu super detail berarti. Nggak harus. Model ini tuh fleksibel banget. Kalau Anda ngerasa butuh lebih jelas arahnya mau kemana, Anda geraknya ke atas di model itu. Perjelas lagi tujuannya, prinsipnya, atau visinya. Oke. Tapi kalau Anda ngerasa, waduh, ini kok nggak jalan-jalan ya, butuh lebih banyak aksi nyata, nah geraknya ke bawah. Lakukan lagi curah gagasan, perkuat lagi organisasinya, atau pastiin banget ada tindakan selanjutnya yang jelas. Jadi, ini bukan kayak tangga kaku yang harus dinaikin satu-satu gitu. Bisa bolak-balik sesuai kebutuhan. Paham. Fleksibel ya kuncinya. Iya, dan satu lagi nih poin penting dari sumber ini, Anda sebenarnya udah punya loh semua keterampilan dasarnya. Oh ya, apa aja tuh? Ya, kita semua kan bisa fokus, bisa nyatet, bisa mutusin hasil yang dipengenin, nentuin tindakan, ngelompokin hal yang mirip, ninjau ulang, terus ya bikin pilihan pakai intuisi juga bisa. Tantangan terbesarnya itu bukan karena kita nggak tahu caranya, tapi lebih ke menerapkan keterampilan itu secara sistematis dan konsisten, apalagi buat tugas yang berat. Bener juga ya. Seringnya kita tahu tapi nggak dilakuin secara runut gitu ya. Nah, itu dia. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin. Pertama, mengorganisir itu langkah alami setelah curah gagasan. Dan malah bisa memicu ide baru. Kedua, kunci buat mulai gerak itu nentuin tindakan fisik selanjutnya sekecil apapun itu. Penting banget. Ketiga, hindari mulai dari tengah tanpa tujuan jelas atau cuma reaktif aja sama masalah. Dan terakhir, ingat, pakai model ini secara fleksibel sesuai kebutuhan Anda aja saat itu. Iya, betul. Dan sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini sebentar. Tadi kan dibilang kalau kita semua udah punya tuh keterampilan dasar buat perencanaan alami. Kalau emang gitu, mungkin hambatan terbesar kita itu bukanlah kita nggak tahu cara merencanakan, tapi mungkin lebih ke adanya keengganan gitu ya di dalam diri kita buat menerapkan langkah-langkah alami ini secara sistematis. Terutama buat tugas atau proyek yang rasanya berat atau yang mungkin nggak kita sukai. Coba pikirin deh, kira-kira ada nggak ya satu tugas kecil aja hari ini yang bisa Anda coba terapkan satu aja langkah dari model alami ini? Sekedar untuk memulai.